Di tengah hiruk-pikuk toleransi yang selalu digaungkan, ada satu pertanyaan yang jarang benar-benar dijawab dengan jujur. Apakah konflik itu lahir dari oknum atau dari cara memahami ajaran itu sendiri? Banyak orang berlindung di balik kata damai, tapi ketika diuji dengan teks, dengan dalil, dengan sumber keyakinannya sendiri, justru terlihat ada celah, ada kontradiksi, bahkan ada perintah yang sulit dijelaskan. Dan disinilah perdebatan ini menjadi penting, karena yang diuji bukan sekedar opini, tapi fondasi keyakinan itu sendiri. Begini Bang, Abang dari Jawa Barat? Iya, Oke, tadi ada seorang ibu Bang dari Rengas Dengklok. Dia mengadu-ngadu di sini. Kita punya gubernur yang sangat baik, Pak KDM. Ya, gubernur Jawa Barat iya, seluruh Indonesia tahu siapa beliau. Begini, iya, Bang, ada yang mengadu-ngadu soal adanya ormas-ormas atau orang-orang iya. Islam tertentu yang dia itu menutup gereja. Merokoknya dimatikan dulu, Bang. Matikan dulu rokoknya. Ya. Oke, oke. Di situ ormas-ormas tersebut ya menutup-nutup gereja, kalau ada orang kebaktian katanya diganggu, diapakan dan lain sebagainya. Ya, diintimidasi dan lain sebagainya. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, Bang. Banyak itu terjadi terus-menerus sampai bosen kita dengar berita begitu. Benar tidak? Ada hadis yang mengatakan begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempit jalan mereka. Benar tidak ada hadis yang seperti itu? Tidak. Baik, saya tunjukkan sama Anda. Kalau ada nanti gimana, Bang? Ya coba tunjukkan dulu aja. Oke, baik. Sebentar, Bang ya. Sebentar, sabar. Sambil Anda coba sambil Anda ini, Bang, apa? Pindah ke tempat ini loh. Masa Anda bisa nggak ke tempat yang ini? Ke tempat yang agak terangan sedikit. Ya ini terang ya. Oke, baik. Saya tampilkan ya. Saya bisa kok nampilkan di laptop. Sebentar. Oke. Saya tampilkan ya. Ya, Oke. Sabar ya, Bang ya. Oke. Kelihatan ya, Bang ya? Nih. ya. Ini hadisnya. Ya, apa disebutkan di sini? Saya perbesar dulu sebentar. Kontrol perbesar. Oke. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2167. Apa di sini dikatakan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan mereka di jalan, apa katanya? Suruh apa? Maka apa? Ya, Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Apakah saya memfitnah? ya tidak. Tidak memfitnah. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus kalian lakukan? Biasa aja. Berarti hadis ini harus dihapus, Anda setuju? Iya, setuju. Nah,
Saya bangga dan saya senang masih ada orang seperti Anda, Bang. Nanti kalau Anda setuju, Anda nanti akan ikut-ikutan demo di mana ada gereja yang perlu kita persempit jalannya, di mana ada orang Wahyudi Nasrani yang perlu kita pepet ke jalan yang sempit. Bang, di dalam Al-Quran, gini Bang, di dalam Al-Quran ada ayat berkata begini, sesungguhnya di dalam Injil dan di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Ya. Al-Quran tidak pernah datang untuk membantah Injil. Al-Quran datang justru membenarkan Injil. Tetapi yang diimani oleh umat muslim sekarang adalah kitab yang tadi itu. Kitab hadis-hadis yang sama sekali tidak pernah disebut-sebut oleh Al-Quran. Pernahkah Al-Quran memerintahkan, wahai kaum muslimin, percayalah kamu kepada kitab yang datang setelah Al-Quran ini? Ada? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Saya sudah 100 kali membaca Al-Quran, khatam. Dari Al-Fatihah sampai Anas, Anas sampai Al-Fatihah. Yang saya temukan adalah, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Injil, Taurat. Itu di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi yang dilakukan oleh kalian sebaliknya, malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Di mana ada ayat Al-Quran berkata berimanlah kamu terhadap kitab yang datang sesudah Al-Quran? Gak ada, Bang. Kitab-kitab hadis ini datangnya sesudah Al-Quran. Dan hal inilah yang saya duga menjadi sumber kalian itu seperti itu. Benci kepada Wahyudi, benci kepada Nasrani. Coba, seperti itu Bang. Jadi Anda, kalau Anda masih punya pikiran seperti ini, artinya Anda masih baiklah seperti itu Bang. Oke, begitu ya Bang ya? Ya, tapi yang saya ini benci orang Nasraninya yang sering ini apa? Yang sering menghina Islam. Itu aja. Menghinanya di mana Bang? Coba tunjukkan Bang, bahwasanya ketika saya sedang live diskusi seperti ini, saya mengeluarkan statement yang merupakan fitnahan. Coba tunjukkan satu Bang. Banyak Bang, banyak. Satu aja, jangan terlalu banyak-banyak Bang. Satu aja. Silakan, apa? Ya, istilahnya Nabi saya suka dihina-hina sama Contoh Bang. Contoh, satu contoh Bang. Supaya pembicaraan kita lebih spesifik. Ya, contohnya ya suka menikahi wanita 6 tahun apa gitu. Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Betulkah sang baginda Nabi menikahi Aisyah pada waktu Aisyah berumur 6 tahun? Enggak betul. Astaga. Baik, saya akan tunjukkan lagi kepada Anda. Pantasan Anda bilang saya memfitnah. Baik, saya akan tunjukkan ya Bang ya. Enggak betul itu. Baik. Sabar ya Bang ya. Kita akan tunjukkan hadisnya. Baik. Kalau misalnya kita berkata kalau kita itu nggak ada buktinya, itu namanya fitnah ya. Fitnah yang nyata. Ya. Baik. Oke. Kelihatan Bang hadisnya. Sahih Bukhari nomor 4738. Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun dan menggaulinya di umur 9 tahun. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam, dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahinya
saat ia berumur berapa, Bang? Enggak, itu bukan. Ya sudah. Kalau begitu tunjukkan kepada saya hadisnya yang Nabi tidak menikahi umur Aisyah di umur segini. Coba kalau Anda bisa menunjukkan hadis yang membantah ini, saya terjun dari Monas. Coba. Silakan. Ya udah, terjun aja dari Monas, orang nggak ada yang kayak gitu. Iya, lu ini hadisnya, Bang. Bagaimana Anda ini loh hadisnya, ini Arabnya. Ini jelas nih. Dinikahi berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama beliau selama 9 tahun. Ada juga udah dewasa baru nikah. Iya, itu hadisnya, Bang. Coba Anda tunjukkan hadisnya yang berumur 19 tahun dinikahi mana? Bisa Anda bantah? HP saya cuma satu, jadi nggak bisa ini. Oh ya sudah, saya kasih kesempatan nanti untuk naik ke sini ketika HP Anda sudah Ya. 2 ya. Ya. Baik, saya turunkan dulu. Oke, makasih. Baik, sama-sama. Ya, silakan. Ini ada si Sofyan tukang jualan. Ayo Sofyan, silakan nyalakan kameramu Sofyan. Sofyan? Ya Bang, halo. Ya, silakan. Masih jualan malam ini? Apa sudah Enggak tutup? lagi, Bang. Sudah tutup? Udah tutup. Oke, kalau sudah tutup bagus. Coba duduk dulu Sofyan yang bagus, Sofyan. Cari tempat duduk yang bagus, ya. Sofyan, Ya, Sofyan. ya. Waktu saya bilang satu-satunya nabi yang terkena sihir itu adalah Muhammad, apakah itu fitnah? Itu dari ceritanya. Maaf ya Bang, saya mau bilang, saya jujur saja, saya belum sepenuhnya menguasai hadis-hadis Nabi. Tapi itu kan dari isi Nabi itu dikatakan bahwa dari sejarahnya diceritakan bahwa dulu Nabi juga pernah terkena sihir, Oke. ya. Jadi betul atau tidak bahwa sang nabi, baginda nabi pernah terkena sihir? Iya. Oke. Saya- Betulkah dia satu-satunya nabi? Betulkah dia satu-satunya nabi yang terkena sihir? Kalau menurut saya ya mungkin iya. Kalau menurut saya mungkin iya. Ya, oke. Jadi apakah fitnah yang saya katakan bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? Tidak. Tidak fitnah. Yang kedua, betulkah Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh orang untuk meminum air kencing hewan? Itu maksudnya untuk meminum air kencing. Makasih, Bang Jo. Itu adalah obat atau Iya, betulkah dia satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan yaitu unta? Ya. Betul. Adakah nabi lain yang menyuruh minum kencing hewan untuk obat? Tidak ada. Oke, dua contoh dulu saja. Berarti betul nggak bahwa nabi Anda itu, nanti kalau saya bilang agak lain Anda tersinggung. Jangan bilang agak lain ya. Kemarin pernah saya bilang gitu. Pernahkah nabi Anda itu agak aneh sendiri, benar nggak? Lain atau beda sendiri, pernah nggak? Kesimpulannya benar nggak bahwa nabi Anda itu beda sendiri? Saya jelaskan dulu. Silakan. Bahwa Rasulullah SAW itu dulu sama kayak seperti kita kan manusia. Kalau ada satu penyakit yang kena di tubuh kita. Begini, Sofyan, tenang dulu Sofyan ya. Begini Sofyan, kita di sini bukan mau maki-maki hujat-menghujat gini loh. Maksud saya itu begini. Ketika kalian itu membahas agama kami, iman kami Kristen, kami itu cuma mau bilang,
Kalian itu dapat info dari mana? Kalian bilang dapat info dari sang nabi, sang baginda nabi. Kita periksa dulu nih sosok karakter sang baginda nabi ini. Ternyata dia satu-satunya nabi yang terkena sihir. Iya, di dalam hadis juga sudah disebutkan. Oke, ternyata dia satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, betul? Iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia kok beda sendiri dari nabi-nabi yang lain? Coba. Itu kan kalau dari versi kami ya, kalau dari Nabi Muhammad itu beda. Kalau seperti sama kalian kan Yesus itu dulu. Bukan pertanyaan saya, kenapa kok dia lain sendiri? Jangan bilang agak lain ya, nanti tersinggung. Kok dia beda sendiri, kenapa? Ya, saya kurang tahu juga karena di dalam hadis juga dikatakan begitu. Ya. Oke, begini. Menurut kitab suci Al-Quran Nur Karim, betulkah bahwa tanda bahwa seorang yang kalau dia beriman, tanda bahwa seseorang itu beriman, dia tidak akan bisa kena dipengaruhi oleh setan? Ya, Oke, ada Al-Quran di sana Bang Sofyan? nggak ada. Nggak ada. Anda di rumah atau di mana ini? Di rumah. Di rumah tapi nggak punya Al-Quran? Maksudnya ada Al-Quran tapi bukan nggak ada terjemahan. Nah, itu. Masalahnya di situ, Sofyan. Masalahnya kamu baca Quran nggak kamu baca artinya. Baik, saya akan tunjukkan sama kamu satu ayat. Mau saya tunjukkan satu ayat? Nih, supaya kamu sadar ya. Nih, di dalam Quran surat An-Nahl. Bentar ya. An-Nahl 99. Oke, saya tunjukkan surat An-Nahl ayat 99. Saya perbesar dulu. Jangan dimatikan kamera, Sofyan. Ah, itu ada Arabnya. Ya, Mas. Arabnya ada kan? Ada. Oke, coba balikan kameramu ke sini. Kamu malah kau nunjukin kucing. Nanti kucingmu diambil sama kiamat itu nanti. Oke, lihat di sini. Sesungguhnya syaitan itu, kameramu Sofyan, ngadepkan dulu ke arah wajahmu Sofyan. Sofyan? Ya. Ini surat An-Nahl ayat 99. Benar atau salah? Benar. Oke. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Saya tanya satu kali lagi, apakah setan punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal? Tidak ada. Tidak. Apakah sang nabi beriman dan bertawakal? Iya. Kalau dia beriman dan bertawakal, berarti setan tidak ada kuasanya atas dia, betul? Betul. Oke, pernahkah sang nabi pernah kena sihir? Pernah. Ketika kena sihir itu berarti kuasa apa? Kuasa Allah atau kuasa setan? Kuasa dari Allah. Sihir dari Allah. Coba saya tanya dulu. Sihir, magic. Sebentar, Sofyan. Dengar dulu Sofyan. Dengar. Kena pengaruh sihir, kena pengaruh setan, kena pengaruh sihir, ya. Itu dia berarti dikuasai oleh Allah atau setan? Setan. Berarti kalau kena pengaruh setan, berarti orang tersebut beriman atau bertawakal atau tidak? Bertawakal. Coba. Kalau orang beriman dan bertawakal, bisakah setan menguasainya? Iya. Lu gimana coba Ambu baca dulu. Saya baca. Sesungguhnya Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya
atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Oke, ada nggak kekuasaan setan atas orang-orang beriman? Nggak ada. Oke, kalau orang kena sihir, berarti setan berkuasa atas dia nggak? Gimana nih? Gini, sebentar. Aduh, kita memang kalau ngomong sama mereka harus pelan-pelan ya. Begini, saya balikin dulu kamera saya. Saya balikan dulu. Sofyan, Ya, kalau ada orang yang di dalam pengaruh sihir, dia kena sihir nih, kena guna-guna dia. Berarti orang tersebut di bawah pengaruh setan nggak? iya, Artinya setan menguasai dia nggak? iya, Nah, itu sebagai tanda orang yang beriman atau tidak? iya. Oke, betulkah sang Nabi kena pengaruh sihir? Betul. Sihir dari mana? Dari setan. Oke, menurut ayat ini, sesungguhnya setan tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Berarti kesimpulannya, sang Nabi termasuk orang yang beriman tidak? Begini, ya, maksudnya begini, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk akhir zaman. Jadi yang namanya juga dulu kan seperti kita kan kerasukan masuk pengaruh setan. Jadi kita nggak sadar. Seperti itu juga. Iya, kalau kena pengaruh setan itu artinya beriman atau tidak? Tidak. Iya, sang Nabi kena pengaruh itu nggak? Pengaruh. Berarti dia beriman atau tidak? Tidak. Nah, buat pengakuan dulu, saya Muslim. Saya Muslim. Saya mengaku Saya mengaku bahwa sang Nabi, bahwa sang Nabi. nggak usah dilanjutin lah, nanti marah orang. Gini, saya mau kasih tahu begini Sofyan, begini. Di dalam Injil, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Tuhan Yesus nggak pernah dia kemasukan setan, kena sihir nggak ada. Bahkan nggak ada nabi-nabi yang kena sihir. Cuma nabi Anda yang kena sihir, Sofyan. Makanya Anda harus berpikir ulang. Betulkah yang Anda ikuti? Betul? Itu, maaf Bang, kalau dari keyakinan kami ya mengatakan bahwa kami percaya bahwa hal-hal gaib seperti setan itu Kurang besar, Pak. Sofyan, kurang besar suaramu. maksudnya setan itu ada Ya lah. Ya. Edis membuka dengan isu yang sangat konkret, penutupan gereja dan intimidasi terhadap umat lain. Ini bukan isu teoritis, ini realitas sosial. Tapi alih-alih berhenti pada opini, ia langsung mengarah pada sumber. Apakah ada dasar teks yang bisa menjelaskan fenomena ini? Ketika lawan bicara menyangkal adanya hadis yang mendorong tindakan diskriminatif, Edis tidak berargumen panjang. Ia langsung menunjukkan teks. Hadis dari riwayat sahih ditampilkan secara eksplisit. Larangan memberi salam dan perintah menyempitkan jalan bagi Yahudi dan Nasrani. Di titik ini, Edis tidak sedang menafsirkan. Ia hanya membacakan. Dan justru dari sini muncul momen krusial. Ketika lawan debatnya mengakui teksnya ada, tapi menolak implikasinya, berarti ada konflik antara keyakinan dan nurani. Lalu Edis melangkah lebih jauh, bukan hanya soal hubungan antar umat, tapi soal konsistensi internal ajaran itu sendiri. Ia mengangkat isu hadis tentang usia pernikahan Aisyah. Lagi-lagi bukan opini, tapi rujukan teks klasik yang diakui otoritatif. Ketika lawan mencoba menyangkal tanpa dasar, Edis menantang, kalau itu salah, mana bantahannya dari sumber yang sama? Tidak ada jawaban. Yang muncul hanya penolakan tanpa bukti. Di sini terlihat pola yang berulang. Ketika teks mendukung, diterima. Ketika teks menyulitkan, ditolak tanpa argumen. Ini bukan metode berpikir ilmiah. Ini seleksi berdasarkan kenyamanan. Masuk ke bagian yang lebih dalam,
Edis mulai menguji konsistensi teologis. Ia mengangkat satu ayat, bahwa setan tidak memiliki kuasa atas orang yang beriman dan bertawakal. Lalu ia sandingkan dengan hadis yang menyebut nabi terkena sihir. Logikanya sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk dibantah. Jika orang beriman tidak bisa dikuasai setan, dan sihir adalah pengaruh setan, maka bagaimana mungkin seorang nabi yang seharusnya paling beriman bisa terkena sihir? Di sini, Edis tidak perlu berteriak. Logika itu sendiri sudah cukup keras. Dan respon lawan? Kebingungan. Jawaban yang berubah-ubah, bahkan sampai pada kontradiksi dengan ucapannya sendiri. Ini adalah titik di mana perdebatan berubah menjadi cermin, bukan lagi tentang siapa yang benar, tapi siapa yang konsisten. Edis kemudian menutup argumen dengan membandingkan sumber otoritas. Ia mempertanyakan, mengapa sesuatu yang tidak diperintahkan secara eksplisit dalam kitab utama justru dijadikan fondasi keyakinan? Ini bukan sekedar kritik, ini gugatan metodologis tentang bagaimana seseorang membangun iman dari teks utama atau dari turunan yang bahkan bisa bertentangan. Perdebatan ini pada akhirnya membuka satu kenyataan yang tidak nyaman, bahwa masalah terbesar bukan pada teks itu sendiri, tapi pada keberanian untuk jujur terhadap teks tersebut. Ketika dalil dibacakan apa adanya, banyak yang goyah. Ketika logika diterapkan secara konsisten, banyak yang mundur. Dan disitulah terlihat perbedaannya antara orang yang mencari kebenaran dan orang yang hanya mempertahankan keyakinan. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang debat, tapi apakah kita berani menerima konsekuensi dari apa yang kita yakini? Karena iman yang kuat bukanlah iman yang anti kritik, melainkan iman yang mampu bertahan, bahkan ketika diuji oleh logika dan fakta.